Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Syaidatun Nisa dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah pembahasan dalam mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab, yaitu mengenai pembelajaran aswat dan menyimak. Teman-teman bisa melihat layar di sebelah kiri saya. Nah, di sini kita ada 5 pembahasan. Yang pertama ada hakikat dan tujuan pembelajaran menyimak bahasa Arab untuk setiap level atau tingkatan. Yang kedua, materi atau bahan ajar dalam pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Arab. Yang ketiga, media dalam pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Arab. Yang keempat, teknik pembelajaran menyimak dalam keterampilan menyimak bahasa Arab. Dan yang terakhir, evaluasi dalam pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Arab. Yang pertama, hakikat dan tujuan pembelajaran menyimak bahasa Arab untuk setiap level. Hakikatnya, secara umum, pembelajaran istimewa adalah proses yang dilakukan secara sengaja, terencana untuk melatih siswa agar dapat mengenal bunyi ujaran, memahami makna ujaran, memahami pesan, merespon, menginterpretasi, menyimpulkan, mengapresiasi, kemudian mengkritisi dan menilai bahan simaan yang disampaikan secara langsung oleh guru maupun oleh audio. Kemudian tujuannya untuk tingkat pemula, yaitu yang pertama mengenal bunyi huruf Arab sesuai dengan makhrajnya dan membedakan bunyi huruf yang berdekatan makhrajnya. Kemudian memahami ungkapan bahasa Arab lisan sederhana yang diperdengarkan dalam tema yang memuat kosakata yang sudah dikenalkannya. Kemudian membedakan bunyi huruf yang berharokat pendek dan panjang. Kemudian mengenal huruf yang bertasdid dan berharokat tanwin. Kemudian mengetahui hubungan antara bunyi ujaran dan simbol tulisan. Kemudian membedakan antara syamsiah dan qamariyah. Untuk tingkatan mutawasid atau menengah, yaitu memahami makna kata sesuai konteks yang tersurat. Kemudian memahami kata dan kalimat-kalimat lisan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Kemudian memahami perubahan makna karena perubahan bentuk kata seperti muzakkar, muannas, bilangan, kata kerja, dan lain sebagainya. Kemudian memahami makna kalimat sesuai dengan intonasinya. Kemudian memahami makna kata secara tepat tanpa terpengaruh oleh kedekatan makna pada bahasa siswa. Untuk tingkatan mutaqaddim atau tingkat lanjut ini lumayan banyak ya. Di antaranya memahami makna ujaran sesuai dengan konteks budaya Arab. Kemudian memahami topik pembicaraan dengan cepat dan tepat sesuai alur pembicaraan. Kemudian menangkap makna global dari ujaran bahasa Arab tanpa menemukan kesulitan. Kemudian menangkap gagasan utama dari paparan yang didengar, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, karena kalau saya bacakan semuanya akan menghabiskan waktu ya. Kita ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai materi atau bahan ajar dalam pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Arab. Materi bahasa Arab terdapat atau terbagi menjadi 2 lingkup. Yang pertama ada classroom Arabic, yang mana memiliki pengertian yaitu materi yang disiapkan oleh guru. Dan ada juga living Arabic atau materi yang diambil dari kehidupan real orang-orang Arab. Nah, di sini juga ada saran untuk menyiapkan materi di lingkungan non-Arab. Yang pertama, bisa memanfaatkan kunjungan dosen atau guru tamu dari negara Arab dan memintanya untuk berbicara pada tema-tema tertentu sesuai dengan silabus yang diprogramkan dan direkam dengan baik. Kemudian juga merekam siaran berbahasa Arab dari radio atau televisi negara Arab. Bisa juga memanfaatkan para wisatawan Arab dan melakukan hal yang sama pada nomor pertama tadi, merekam cara berbicara mereka. Kemudian mengajukan permohonan bantuan berupa rekaman pembicaraan orang Arab, film-film, dan sebagainya. Kemudian juga melakukan korespondensi dengan negara-negara Arab dan meminta pertukaran rekaman. Kemudian juga bagi lembaga pendidikan yang sudah memiliki jaringan internet, nah ini bisa mengakses bahan ajar istimewa melalui internet. Kemudian yang ketiga ada media dalam pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Arab.
Media yang digunakan bisa merupakan benda konkret atau benda nyata, misalkan buku, surat, majalah, dan lain sebagainya. Kemudian juga miniatur atau replika. Nah, apabila misalkan bendanya besar, nah bisa diganti dengan menggunakan miniatur. Kemudian guru juga bisa menyediakan gambar. Nah, bisa juga dengan menggunakan gambar. Kemudian yang keempat, audio visual seperti film, baik itu yang dibuat oleh guru ataupun film yang sudah ada gitu. Kemudian juga bisa berupa audio saja, tidak menggunakan gambar. Ya. Tidak seperti video, audio saja. Ini bisa menggunakan tape recorder. Kemudian juga bisa dengan mengefektifkan jam pembelajaran imla dan juga maharah al-kalam. Nah, yang keempat teman-teman yaitu teknik pembelajaran menyimak dalam keterampilan bahasa Arab. Untuk pemula ada teknik istami' summa radid, kemudian istami' summa mafil, ada unzur wa istami' summa radid, kemudian ada istami' summa iqra, ada unzur wa istami' summa radid wa mafil, dan yang terakhir ada istami summa uktub. Di sini saya singkat saja karena waktunya terbatas. Kemudian untuk tingkat mutawasid ada unzur wa istami summa a'id, unzur wa istami summa ajib, dan unzur wa istami summa ikhtar ansaba jawabin. Kemudian untuk tingkat atas atau tingkat mutaqaddim ada istami summa a'id ta'bir al-qisas dan ada istami summa ajib. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dalam pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Arab. Untuk tingkat pemula, evaluasi diarahkan pada kemampuan mengidentifikasi bunyi dan makna yang sangat sederhana dan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk tes istima untuk tingkat menengah diarahkan untuk kemampuan memahami makna kata, struktur kalimat sederhana, dan pemahaman tersurat dari paparan atau dialog sederhana yang diperdengarkan. Kemudian tes istima untuk tingkat mutaqaddim diarahkan pada pemahaman secara global seperti mengidentifikasi topik, memahami garis besar wacana, dan pemahaman bagian-bagian yang lebih rinci serta pemahaman yang lebih komprehensif. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu pemaparan saya kali ini mengenai pembelajaran menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.